Shalom teman-teman, wah kita ketemu lagi nih di ibadah online pada saat hari ini. Gimana, masih semangat kan teman-teman semuanya? Tetap semangat ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini teman-teman harus tetap bersyukur dan bersemangat. Jangan lupa untuk banyak berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan jangan lupakan saat teduhnya teman-teman, oke? Nah sekarang sebelum kita memulai ibadah pada saat hari ini, mari kita semua menenangkan hati dan pikiran kita, membawa problema kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Biarlah kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan biarkan Tuhan yang melawat kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Mari kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup, yang selalu memenuhi kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita katakan dan pujikan lagu dengan lembut sekali lagi. Oh,
ingatlah bahwa Tuhan sudah menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita, untuk menanggung semua beban-beban kita. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini dengan lembut. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang hidup atas kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rama Rama ya Shaka ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama se. Kuria Rama ya Rama ya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap terima urapan-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami siap Tuhan Yesus. Kami siap Bapa untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bimbing kami Bapa, ajar kami Tuhan, agar kami boleh siap menerima firman-Mu Bapa. Mari kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi Tuhan, agar kita menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman dari Tuhan, dan boleh tumbuh dan berbuah. Dan buah itu nanti akan boleh kita bagikan teman-teman. Dari buah itu kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan
generasi muda, generasi yang sangat diberkati oleh Tuhan, generasi yang sementara Tuhan persiapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, setiap kita generasi muda, biarlah kita terus bangkit, kita terus berkemenangan di dalam Tuhan, dan biarlah kita terus bersemangat di dalam kita mencari akan hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk kita anak-anak muda, kita mau satu dalam doa, kita mau berdoa pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap anak-anak muda yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Kami percaya setiap kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan ajarlah setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar Bapa, tetapi biarlah kami generasi muda, kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika firman itu dilakukan, dan kami menjadi orang-orang yang taat, maka kami akan melihat berkat Tuhan. Kami akan menjadi generasi muda yang luar biasa. Dan Tuhan yang akan siap membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami siap sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang kelima tahun 2021. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat, kalau hari ini kita ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang baik. Saya percaya teman-teman muda, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang begitu baik. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita, khususnya anak muda yang ada di GP Elusai. Saya percaya kita terus bangkit di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan. Kita akan langsung baca kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 20. Saya ulangi kembali, Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 20. Demikian firman Tuhan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayat 20 kembali lagi saya baca, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Puji Tuhan, ada banyak kita yang sudah menerima didikan. Ada banyak dari setiap kita yang sudah menerima nasihat. Dan saya percaya setiap didikan dan nasihat yang kita terima, saya percaya membawa dampak yang baik bagi setiap kehidupan kita. Entah itu nasihat dari orang tua kita, entah itu mungkin nasihat dari kakak-kakak rohani kita, atau mungkin nasihat melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, saya percaya itu suatu nasihat yang sementara Tuhan sampaikan, khususnya bagi kita anak-anak muda ya. Dan saya percaya firman Tuhan ini berkata bahwa dengarkan nasihat dan terima. Saya percaya ketika kita mendengarkan suatu nasihat, apalagi itu tentang kebenaran firman Tuhan, atau kita dididik untuk menjadi satu pribadi yang lebih baik, maka dikatakan di sini supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Apapun yang kita terima, baik itu melalui nasihat kebenaran firman Tuhan, baik itu didikan yang membawa kita kepada sesuatu yang baik, itu ada tujuannya, itu ada akibatnya ke depan. Dan saya percaya kita generasi muda, ketika kita belajar menerima didikan, ketika kita belajar menerima nasihat,
maka kita akan menjadi satu pribadi yang berbeda. Dan saya percaya juga nasihat yang kita terima tidak hanya sekedar kita terima, tapi kita mau melakukan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya melihat ada banyak anak-anak muda yang ada di luar sana yang tidak mau diarahkan. Ada anak-anak muda yang tidak mau dididik. Bahkan mereka mungkin terlahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dan mungkin nasihat atau didikan yang mereka terima adalah hal-hal yang salah. Hal-hal itu akan mempengaruhi sesuatu yang ada di depannya. Akan mempengaruhi sesuatu yang di masa yang akan datang. Tapi ketika kita menerima didikan yang baik, ketika kita menerima nasihat kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya yang kita terima di masa yang akan datang adalah sesuatu yang luar biasa. Dan perlu anak-anak muda di sini syukuri adalah kita memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau mungkin ada dari kita anak-anak muda di tempat ini, mungkin orang tua kita belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan. Kita tidak boleh berkecil hati. Saya percaya kita masih punya sahabat yang takut akan Tuhan. Kita mungkin punya kakak-kakak rohani yang takut akan Tuhan, yang memberikan kita nasihat, yang memberikan kita suatu didikan agar supaya kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Puji Tuhan, teman-teman muda, di sini firman Tuhan menekankan kepada setiap kita untuk kita mendengarkan nasihat, untuk kita menerima didikan. Karena ada banyak anak-anak muda yang tidak mau untuk dinasihati. Ada banyak anak muda yang tidak mau untuk dididik. Sehingga kehidupan mereka tidak menjadi berkat. Kehidupan mereka tidak ada perubahan. Kehidupan mereka tidak membawa teladan ketika mereka bergaul. Mereka lebih condong kepada hal-hal yang duniawi. Mereka lebih condong kepada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, kita harus bersyukur kalau kita menerima satu nasihat. Tentunya itu nasihat kebenaran, nasihat firman Tuhan, didikan yang membawa kita kepada sesuatu yang benar. Kita harus bersyukur karena Tuhan mau setiap anak muda di tempat ini, di GPI Elusai, semuanya mengalami perubahan. Tidak menjadi anak-anak muda yang gampangan, tidak menjadi anak-anak muda yang lemah. Tapi Tuhan rindu anak muda di GPI Elusai adalah anak muda yang berkualitas, anak muda yang kuat, anak muda yang tidak pernah digoyangkan oleh apapun. Dan kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi kita akan terus melakukan kebenaran. Oleh sebab itu jangan pernah bosan ketika kita dinasihati. Jangan pernah bosan ketika kita dididik dan diarahkan kepada kebenaran. Jangan pernah bosan untuk kita menerima sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mungkin orang tua kita mengingatkan kita ketika kita salah. Milikilah kerendahan hati untuk mendengar nasihat tentang kebenaran firman Tuhan. Milikilah kerendahan hati untuk kita boleh menerima satu didikan. Kadang kita merasa sebagai seorang anak muda kita sudah tahu banyak hal. Kita sudah dewasa, kita sudah mengerti segala sesuatu. Kadang kita mempunyai prinsip pribadi kita sendiri. Kita berkata, oh saya sudah benar, oh saya sudah baik. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita generasi muda, untuk kita perlu diajar, untuk kita perlu dinasihati, untuk kita perlu dididik ke arah yang lebih baik. Karena ada tujuannya ke depan, ada hasilnya ke depan, yang tentunya itu pun kita yang akan menerimanya. Biarlah setiap kita anak-anak muda untuk terus memberi kehidupan kita, untuk kita boleh menerima didikan dan nasihat. Dan biarlah setiap pribadi kita tidak mengeraskan hati kita. Siapapun orang yang menegur kita, kita bersyukur. Mungkin itu hamba-hamba Tuhan, mungkin itu kakak rohani yang membina kita, atau mungkin itu orang tua kita. Sekecil apapun perkataan mereka, sesederhana apapun perkataan mereka, biarlah kita boleh menerimanya, dan biarlah kita boleh melakukannya.
Karena saya yakin dan percaya teman-teman muda, ketika kita melakukan, menerima, ketika kita terus memberi hati kita, untuk kita diajar, untuk kita dinasihati, untuk kita dididik, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang mengalami hal-hal yang baru, mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan suatu kali kelak, kita juga akan dibawa oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menasihati orang lain, untuk boleh mendidik orang lain, untuk boleh mengarahkan orang lain kepada hal yang benar. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita dinasihati, kita dididik, kita bersyukur. Karena kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak yang luar biasa. Dimanapun kita berada, tidak hanya sekedar di gereja, teman-teman seiman kita, tapi kita akan menjadi berkat bagi orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kita akan memberi nasihat yang baik, yang tentunya nasihat yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, yang tentunya hal-hal yang baik yang memberkati orang lain. Dan saya percaya hari ini setiap pribadi kita boleh menerima satu ajaran kebenaran firman Tuhan, satu nasihat, bahkan didikan dari Tuhan, untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang berkualitas. Puji nama Tuhan, anak-anak muda, saya percaya kita mengerti dan kita memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari saya mengajak bagi setiap kita anak-anak muda untuk kita memiliki hati yang taat, hati yang mau diajar, mau dipimpin. Karena kalau orang yang rendah hati, saya percaya apapun nasihat itu, apapun didikan itu pasti diterima. Dan saya percaya ketika kita menerima didikan nasihat itu, firman Tuhan berkata, engkau menjadi bijak di masa depan. Dan saya percaya kalau anak muda di GPI Elusai menjadi bijak, saya percaya anak muda seperti ini adalah anak muda yang Tuhan inginkan. Anak muda yang siap Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kita akan terus melangkah ke arah yang lebih baik, kepada suatu hal yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kebenaran ini membuat kami menjadi satu pribadi yang luar biasa. Kami akan melihat bahwa Tuhan yang mau pakai setiap pribadi kami, sehingga kami akan dibawa kepada hal-hal yang baru, kepada hal-hal yang luar biasa, di mana perkataanmu yang akan mengubah setiap pribadi kami, dan ajar setiap kami untuk menerima nasihat, didikan, apapun itu Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan dengan segenap hati kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami menjadi anak-anak muda yang akan Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke teman-teman, bagaimana firman-Nya memberkati bukan? Sebelum kita mengakhiri ibadah online pada saat hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Jalanmu Tak Terselami. Oleh setiap hati kami
Selamat bertemu di ibadah online selanjutnya. See you next day and God bless you. Bye-bye.